bagaimana buat pondasi anak-anak ini sehingga dia kuat di bawah. Kalau dia sudah kuat di bawah, bangunannya mau berapa lantai pun itu mengikuti, Pak. Jadi karakter building yang menjadi Sudah disiapkan dulu. betul, Pak. Karakter buildingnya itu harus kita ajarkan, walaupun nanti dia ada kegagalan, gak ada masalah. Karena sukses itu jauh lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya, Pak. Ujuk-ujuk Isn't it lovely, all alone, heart made of glass, my mind of stone, tear me to pieces, skin and bone. Hello, welcome home. Isn't it lovely, all alone, heart made of glass, my mind of stone, tear me to pieces, skin and bone. Hello, Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Pojok 4. Hari ini kebetulan kita di Pantai Ngudel, di tepi pantai. Teman-teman bisa lihat semua. Kita hari ini ada kegiatan kemah kekaryaan dan ada tamu istimewa yang kebetulan kita undang hadir pada acara kemah kekaryaan ini. Beliau adalah salah satu caleg Partai Golkar Dapil 6 Jawa Timur. Beliau adalah Mas Evandi Tabunan dengan caleg nomor urut 7. Mas Evandi, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah, keren beliau. Beliau tokoh muda yang potensial dari Partai Golkar. Kita akan bercerita sedikit nanti dengan Mas Evandi tentang latar belakang, kemudian mimpi tentang Kota Malang, dan ada beberapa hal yang memang ingin beliau sampaikan terkait latar belakang beliau di dunia pendidikan. Tetapi aslinya beliau adalah sarjana geofisika. Kalau sekarang geo atau pertambangan ya, pertambangan. Oke Mas Evandi, yang pertama saya ingin tahu kesan-kesan Mas Evandi tentang Malang. Kesannya dulu. Oh iya. Awal saya ke Malang ini 2014, Pak. Jadi waktu itu saya buka lembaga ini di Surabaya. Oke. Lalu saya tanya kepada istri saya, mau domisili di mana? Oke. Saya ajak ke Surabaya, sudah. Saya ajak ke Malang, sudah. Dan ternyata dia memilih Malang, Pak. Yang pertama karena dingin, Oke. ya. Dan yang kedua keramah tamahannya, Pak. Itu Masyarakat Malang. dahsyat, betul. Oke. Siap. Ketika istri sudah menentukan bahwa Malang sangat menarik, sangat nyaman untuk sebuah keluarga, maka apa yang diputuskan oleh Mas Evandi? Namanya istri kan ratu, Pak, ya. Oke. Jadi ada filosofi yang saya tahu, Pak. Ya. Kalau suami ingin dijadikan raja, terlebih dahulu dia harus menjadikan istrinya sang ratu, Pak. Sepakat. Sepakat. Jadi saya langsung putuskan, saya langsung beli rumah di Kota Malang. Kota Pak. Malang. Oke, Iya. alhamdulillah. Mas Evandi, ketika jenengan memutuskan untuk menjadi calon legislatif dan insya Allah tahun 2024 jadi Amin. sebagai salah satu caleg nomor 7. Siap. Oke. Karena latar belakangnya adalah geofisika, kemudian terjun di dunia pendidikan. Kira-kira antara hati dengan kepala bagaimana Mas Evandi? Oh, siap. Siap, Pak. Siap. Jadi mungkin saya dikasih waktu dulu, Pak, ya. Oke, siap. Saya memutuskan untuk masuk pertambangan itu akibat film Gerhana, Pak. Film Gerhana. Iya, waktu itu aktornya si Raja Minyak dari Medan, Pak. Poltak, Raja Minyak dari Medan, Pak. Nah, jadi saya memutuskan pertambangan, karena kan ujung-ujungnya gambarannya kan uang, Pak. Ya. Tetapi entah mengapa, pada saat saya di kampus, saya terlibat aktif di organisasi, dan ada bagian di organisasi itu untuk ngajar ke masyarakat, Pak. Oke. Nah, jadi di situ saya tertarik untuk mengajar. Jadi sepanjang hampir kurang lebih 4 tahun, itu saya banyak mengajar, Pak. 4 tahun setelah kuliah. 4 tahun kuliah. pada saat kuliah, Pak. Wih, Ah. luar biasa. Oke. Sambil saya asisten dosen, Oke. sambil saya ngajar juga anak-anak SMP SMA, sekaligus untuk memenuhi kebutuhan ekonomi saya. Oke. Lalu
wah ini kayaknya harus saya putuskan mengajar. Tapi entah mengapa orang tua berkata lain, Pak. Dia mengatakan bahwa masih ada adik-adikmu yang harus dibiayai. Jadi saya mengurung niat saya, sehingga saya memutuskan untuk kerja dulu, Pak. Di dunia pertambangan, itu di Timur Tengah, Pak. Di Timur Tengah? Di Timur Tengah. Tepatnya? Oman, Pak. Di Oman? Oman, Oke. itu kurang lebih 2 tahun. Setelah selesai semua adik-adik saya biayai, lalu saya memutuskan untuk resign, karena nggak ada lagi alasan orang tua untuk menghentikan langkah saya, Pak. Karena tugas sudah selesai? Tugas sudah selesai, Pak. Oke. Tinggal kemudian melanjutkan mimpi ya? Betul, Pak. Oke. Betul, Pak. Jadi, ya bakat, mungkin dibilang passion, Pak. Saya kalau berjam-jam di dunia pertambangan, stres, Pak. Tapi kalau saya berjam-jam memberikan motivasi atau ngajar kepada anak-anak tuh saya justru semangat saya berlebih, Pak. Energi ya? Energinya berlebih. Oke. Mau 6 jam, 8 jam, saya jabani, Pak. Saya putuskan ini passion dan sekaligus sumber rezeki. Iya. Luar biasa. Teman-teman, beliau ini adalah lulusan Institut Teknologi Bandung. Makanya ketika saya tanya, jawabannya luar biasa. Oke, kita lanjut yang berikutnya, Mas Evandi. Ketika istri memutuskan di Malang, kemudian jenengan menyelesaikan tugas yang diamanahkan orang tua. Akhirnya terjun banyak di dunia pendidikan. Mimpi untuk masyarakat Malang Ya. dari sudut dunia pendidikan. Ya, jadi saya senang bicara tentang masa depan, Pak. Kalau bicara tentang masa depan, sudah pasti asetnya pemuda, Pak. Anak muda hari ini. Jadi, kalau kita punya bangsa yang besar, kita harus mendidik anak muda agar nantinya ketika dia jadi pemimpin, yang kita inginkan, yang ideal yang kita pikirkan itu terjadi, Pak. Jadi mimpi saya kota Malang itu sebagai kota percontohan, Pak. Kota teladan bagi kota-kota yang lain. Dan itu agak panjang, tidak instan. Mimpi saya menyiapkan generasi muda, khususnya kota Malang, Ya. supaya mereka minimal menyadari apa yang bakalan terjadi, sehingga mereka tahu, ini yang terjadi, apa yang harus saya persiapkan. Oke. Minimal di tengah godaan, di tengah media sosial, di tengah begitu banyak tantangan dan halangan, minimal mereka bertanggung jawab dengan dirinya, Pak. Sehingga mereka tahu anak didik hari ini, wah, gambarannya seperti ini, sekarang langkah persiapan untuk menuju gambaran itu seperti apa. Saya lebih tertarik cerita tentang sebuah masa depan, Pak. Kira-kira langkah-langkah Mas Evandi? Siap. Jadi, Gambaran, langkah-langkah. Jadi generasi muda harus bagaimana ini untuk mempersiapkan saat ini dengan gambaran yang akan terwujud nyata nanti. Siap. Oke. yang pasti, ibarat kita membangun sebuah rumah, Pak. Pondasinya kan harus jelas, Pak. Oke. Pondasi itu memang tidak kelihatan, tapi semakin tinggi gedungnya ditentukan dari seberapa dalam pondasinya. Pondasi bertanggung jawab. Pondasi bertanggung jawab. Nah, yang kita lakukan karakter building, Pak. Saya sering diundang oleh banyak instansi pendidikan berbicara tentang karakter building. Kalau akademik, nilai itu dampak dari sebuah sikap, Pak. Oke, sepakat. Jadi sikap itu ibarat pondasi, Pak. Apapun keadaannya, apapun yang terjadi, perubahan apapun yang terjadi, sikapnya sudah jelas, Pak. Jadi anak-anak itu kita ajarkan untuk punya pantang menyerah, rasa kejujuran. Walaupun nilainya tidak nilai secara nilai raport atau Betul. secara akademik, ya belum seperti yang kita harapkan. Karena nggak mungkin kita mengharapkan sesuatu yang lebih kalau pondasinya sendiri tidak kuat, Pak. Apalagi bicara tentang legislatif, pilihan presiden. Itu kan banyak juga hari ini, Pak, tiba-tiba tampil baik, tapi itu hanya di bagian kemasan, Pak, bagian atas. Tapi bagian pondasi itu lemah, Pak. Itu yang kita, yang menjadi passion saya, bagaimana buat pondasi anak-anak ini sehingga dia kuat di bawah. Kalau dia sudah kuat di bawah, bangunannya mau berapa lantai pun itu mengikuti, Pak. Jadi karakter building yang menjadi Sudah disiapkan dulu. betul, Pak. Karakter buildingnya itu harus kita ajarkan, walaupun nanti dia ada kegagalan, gak ada masalah. Karena sukses itu jauh lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya, Pak. Kira-kira begitu, Pak. Ya, siap. Terima kasih Mas Evandi tentang pesan-pesan untuk generasi muda. Jadi persiapan karakter building, fighting spirit, struggle, sehingga mampu bersaing sesuai dengan kenyataan yang diimpikan oleh generasi muda.
berikutnya Mas Evandi. Kita coba bayangkan ya. Ya. Mas Evandi tahun 2024 duduk sebagai salah satu legislator dari Partai Golkar, Ya. Provinsi Jawa Timur. Hari pertama, apa kira-kira yang harus jenengan lakukan ini? Ya, Karena masyarakat menunggu ini. ya, Mas Evandi, misalkan tak pilih, apa sebetulnya ya, langkah-langkah? ya. Karena tadi jenengan sudah menyampaikan bahwa Malang itu menjadi kota penting. Kita berdiskusi masalah pendidikan. Betul. Untuk Jawa Timur misalkan, apa Mas Evandi Ya. kira-kira? Selalu ketika kita berada di Golkar tepatnya, Oke. Golkar menang, Oke. rakyat menang. Oke. Jadi filosofi itu kan dalam sebenarnya Pak. Ya. Kalau saya pribadi, hari pertama ketika saya menang, sudah pasti kita bersyukur Pak. Saya bersyukur itu untuk terjadi Pak. Tapi saya akan melis kembali apa yang sudah saya utarakan kepada masyarakat. Minimal kalau saya dipercayakan di bagian pendidikan dan kepemudaan, hari pertama yang saya lakukan, saya harus evaluasi Pak. Pendidikan dan kepemudaan tepatnya. Apa kira-kira program yang tidak hanya bicara tentang kulitnya saja Pak. Kita banyak hal yang kita ketahui, dana reses dan segala macam. Saya rasa bukan berarti itu tidak menjawab, tapi kita harus turun Pak. Jangan lebih banyak kunjungannya daripada turunnya Pak pada masyarakat. Jadi kita harus menjawab kebutuhan dan bertanya kepada masyarakat setempat. Dan itu yang saya lakukan Pak. Jadi hari pertama itu saya akan list apa aja yang memang dibutuhkan pendidikan dan anak muda, khususnya di Kota Malang ini, Ya. sehingga mereka tahu, persis tahu Pak, persis tahu. Wah, ini ada seorang anggota dewan dan itu saya akan transparan Pak. Kebetulan saya juga YouTuber Pak. Oke. Saya YouTuber, ya subscriber nggak banyak, sekitar 15-an ribu Pak. Saya juga IG Pak, ada sekitar 3 ribuan Pak. Saya juga TikToker Pak. Ya, saya ingin mengajak masyarakat, kita harus punya caleg yang berbeda. Oke. Nanti HP saya juga di WA wajib dibalas. Oke. Jadi Siap. hal-hal yang sederhana yang nggak perlu ribet. Sebenarnya masyarakat bukan meminta materi, dia butuh ada seorang calon yang dekat dengan dia Pak. Oke. Dan ini tidak hanya sekedar basa-basi, kita harus tunjukkan itu bahwa Golkar menang, rakyat menang Pak. Pemirsa, baru hari ini saya ketemu caleg yang bertanggung jawab atas keputusan bahwa hari ini dia menentukan sikap untuk menjadi calon legislator. Menentukan sikap, bertanggung jawab akan apa yang diperbuat hari ini maupun setelah jadi, itu ciri khasnya caleg Partai Golkar. Siap. Nah, Mas Evandi, pertanyaan terakhir ini. Kayaknya nggak asik ya, kalau saya tanya jawab ya. Kita ngobrol ya. Siap Pak. Saya ingin tahu tentang Malang. Sejatinya Malang dengan generasi mudanya, kira-kira dengan segala potensi yang jenengan punya, apa yang bisa direncanakan untuk bisa dinaikkan? Karena ketika kita bicara Malang, tadi sempat ngobrol di luar, Malang menarik. Salah satu kota yang menarik, utamanya dunia pendidikan. Kira-kira dari sudut pandang panjenengan yang paling menarik nomor 1 Malang dari sudut dunia pendidikan, Siap. potensinya. Siap. Siap. Jadi ini menarik nih Pak. Sangat-sangat menarik. Kita percaya ada istilah bonus demografi Pak. Hari ini 2024 nanti itu masih 50-50 Pak. Masih betul. Tapi ketika 2030 dia sudah mulai bergeser memang Pak. Dia sudah mulai bergeser menjadi yang produktif jauh lebih banyak daripada yang tidak produktif. Yang menarik bagi saya sebenarnya Pak, pemuda-pemuda arek-arek Malang itu sudah berkontribusi sebetulnya Pak. Kita tahu banyak kejadian-kejadian yang membuat kebersamaan, kekompakan Kota Malang, dan tidak perlu saya jelaskan. Saya buat merinding itu Pak. Peristiwa-peristiwa yang terjadi itu menyatukan anak-anak muda Kota Malang. Dan kesetiaan itu tidak perlu kita ragukan Pak. Hati mereka untuk Malang, terlebih kota pendidikan, tidak perlu kita ragukan. Hanya
saya konsen kepada fasilitas yang diberikan, Pak. Kurang banyak fasilitas-fasilitas yang menunjang anak-anak muda di Kota Malang bisa berkarya, Pak. Bisa berkarya. Mungkin salah satunya kursus, Pak. Kalau kuliah, menurut saya, itu tidak menjawab tantangan, Pak. Karena pada saat dia bekerja, dia harus training lagi, memenuhi persyaratan yang diminta oleh perusahaan. Kursus itu dilakukan, itu tujuannya bagaimana mereka yang bergerak dalam bidang apapun, itu bisa kita gali, Pak. Entah itu dalam bidang melukis, entah, memang sekarang sudah ada fasilitas seperti itu, tapi belum masif, Pak. Entah itu dalam bidang komunikasi, entah itu dalam bidang belajar mengajar, entah itu dalam bidang apapun, Pak. Jadi kita harus tumbuhkan potensi mereka, tumbuhkan fasilitas-fasilitas agar potensi mereka itu bisa kita serap. Itu yang belum secara masif, Pak. Jadi di Malang ini, walaupun sudah bertumbuh juga, Pak Wawali saya rasa dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Dan ya kita harapkan yang sudah ada ini, kita bisa upgrade. Ya, jadi tidak lagi mereka yang datang, Pak. Tapi alangkah baiknya kita yang menjemput bola, Pak. Ada fasilitas, mau apa nih? Mau bidang apa? Misalkan bidang melukis, bidang YouTuber kalau bisa, atau kreativitas, ya kan? Itu kita jemput dan kita berikan informasi sebanyak mungkin sehingga mereka nggak pusing, Pak. Salah satu contoh, Pak, misalkan ada siswa yang saya tanya, dia dari keluarga menengah ke bawah, katakanlah keluarga bawah, Pak. Dia punya bakat dalam hal fotografer, Pak. Dia bingung tuh, bagaimana supaya skill saya terasah. Kalau dia bingung, ya kita kan otomatis mau nggak mau kita beritahu. Cuman kalau banyak hal-hal yang kita bisa menjemput bola, memberitahu bahwa ada seminar-seminar yang kamu inginkan, itu jauh lebih baik, Pak. Jadi saya menarik sekali kalau misalkan fasilitas itu bisa kita sampaikan ke teman-teman anak muda, supaya bisa mereka berkembang sesuai dengan potensinya, Pak. Itu mungkin, Pak, yang bisa saya sampaikan, Pak. Pemirsa, generasi muda Kota Malang sebetulnya luar biasa. Mereka memiliki potensi lebih seperti generasi-generasi muda yang lain di Indonesia. Tetapi dengan karakteristik orang Malang, seharusnya kita, mereka stakeholder, pemerintah, bersiap untuk memberikan ruang berekspresi mereka lebih. Sehingga potensi-potensi mereka terasah dan akan menghasilkan insentif lebih untuk generasi muda Malang. Itu yang bisa saya simpulkan dari diskusi terakhir dengan Mas Effandi. Mas Effandi Tambunan adalah tokoh muda Partai Golkar yang akan bertarung di pertarungan pemilu tahun 2024. Terima kasih pemirsa. Kita akan ketemu lagi dengan calon legislatif Partai Golkar Dapil 6 Jawa Timur yang lainnya. Terima kasih, Mas Effandi. Kita podcast di View yang bagus. Siap.